Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kami juga mengaturkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Yoto dari Kalimantan Tengah beserta Bapak Pendeta Herianto dan Ibu Andriani. Selamat beribadah di GBS Generasi Pilihan. Nanti kami mau mendengar kesaksian dari Ibu nanti setelah kita pujian penyembahan itu. Dan selamat pagi seluruh pendengar suara akurat dimanapun Anda berada. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kita satu dalam berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis bagi setiap kami. Engkau selalu bertanggung jawab memelihara hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tahirkan, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, biarlah kami layak untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus merasakan hadirat-Mu pagi hari ini dan mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih
jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Jemaat saja pujikan. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kami undang Engkau, hadirat-Mu nyata di tempat ini, menjamah setiap kami. Kami butuhkan kuasa-Mu Tuhan, kami butuhkan urapan-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, dan kami terus berpaut kepadamu. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kami butuhkan Engkau, kami perlukan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami mau terus mengalami Engkau Yesus. Curahkan rahmat-Mu, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau secara pribadi. Haleluya. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya Roh-Mu bekerja melama setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan, kami kagum akan perbuatan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang selalu ada bagi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu memberikan rancangan terbaik bagi hidup kami. Hina karala papa masyikera mata
kaina karala bara 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 he papa mata shikera mata kaina karala bara 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 yalah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat
Dan kami patahkan segala roh rutinitas, roh agamawi kami patahkan Tuhan. Biarlah roh yang menyala-nyala itu ada dalam diri kami Tuhan. Ketika kami beribadah, itu adalah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerah Tuhan tak pernah habis bagi kami, dan kasih-Mu Tuhan selalu nyata atas hidup kami Tuhan. Terbang
berjanji memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Engkau akan membebaskan kami dari belenggu-belenggu yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sorak-sorakan nama Tuhan. Haleluya. Diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang dibelenggu kemiskinan kan beroleh demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang dibelenggu kemiskinan kan beroleh kemakmuran. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Kuasa Allah dicurahkan memulihkan negeri ini, lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji Allah pastikan digenapi. Kuasa Allah
puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari hambanya. Saya persilakan Ibu Andriani untuk maju ke depan. Puji Tuhan, shalom. Mohon maaf ya suara saya agak terganggu. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini belum mengenal ini orang dari mana kok tiba-tiba ada di tengah-tengah ibadah kita ya. Puji Tuhan, kami akan memperkenalkan. Pertama-tama kenapa kami ada di kota Solo ya. Kami datang dari jauh. Kami adalah orang-orang Kalimantan Tengah. Tepatnya kota Palangkaraya ya. Dan dari tanggal 5 sampai tanggal 7 sampai tanggal 11 kami ada kongres GSCA seluruh Indonesia. Itu sebabnya kami dari Palangkaraya datang ke Kota Batu untuk mengikuti acara kongres GSCA ya. Dan setelah kami tiba di Batu, karena rasanya kalau sudah sampai di Jawa kami nggak ke Solo ada yang kurang ya, karena saya memang asal saya dari kota Solo ini, saya asli orang Solo. Tetapi Tuhan pertemukan saya dengan suami yang sangat baik dan setia sampai hari ini. Kami dipercayakan Tuhan untuk pelayanan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Suami saya asli orang Dayak ya. Dan satu lagi teman saya Bapak Pendeta Yoto MTH, beliau adalah senior kami karena sudah seperti keluarga juga, orang tua rohani bagi kami, sehingga ayo aku ikut ke Solo. Dan ketika sampai di Solo saya pikir ya saya mau ibadah di mana, tapi tiba-tiba saya ingat teman saya Lukas ya, karena Lukas, kemudian tadi ada Jarot juga, Pak Jarot dan Pak Lukas ini pernah satu tempat dengan saya selama di kota Solo. Jadi saya kontak beliau, Pak Lukas tolong ya selama aku di kota Solo ini aku temani, saya bilang, karena dari tahun 95 saya tinggalkan kota Solo dan kami pelayanan di Kalimantan Tengah. Dan tahun 2008 kami dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan di sana. Saya dengan suami Pak Herianto kami menggembalakan satu jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah ya. Tetapi kita tidak dibatasi oleh merek gereja, tetapi kita semua melayani Tuhan. Dan dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Melvin berserta dengan Ibu Gembala di tempat ini, saya sudah kenal baik karena saya juga mungkin anak rohani bagi mereka ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan mempercayakan kami sebuah pelayanan jemaat di GSCA Pancaran Kasih namanya. Nanti kalau Bapak Ibu Gembala di sini ataupun jemaat diizinkan Tuhan jalan-jalan sampai ke Kalimantan Tengah, tepatnya kota Palangkaraya, boleh mampir. Karena gereja tempat kami pelayanan itu ada di lokasi bandara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya naik pesawat ke Kalimantan Tengah, tiba di kota Palangkaraya hanya 5 menit sampai sudah di gereja kami. Jadi boleh mampir nanti ya. Puji Tuhan, mungkin itu saja kalau mau disampaikan. Kasih Tuhan itu sangat-sangat luar biasa ya. Berbagai hal kami lalui dalam pelayanan, suka duka, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kata orang Jawa ya, orang Dayak itu suka makan orang, tetapi puji Tuhan saya sampai hari ini dalam keadaan baik dan Tuhan memelihara dengan begitu luar biasa. Di Kalimantan saya nggak punya keluarga karena semua keluarga saya ada di kota Solo ini, ada di Jawa. Tetapi Tuhan kirim orang-orang yang terbaik, jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani, puji Tuhan. Semua bisa terkendali dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Dukung kami terus, khususnya Bapak Ibu Gembala di tempat ini, supaya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk menggembalakan
bisa dibawa sampai pada akhirnya kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan di surga. Mungkin itu saja yang dapat saya saksikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah memberikan kepercayaan saya bisa memperkenalkan di tempat ini, dan sekali lagi suatu saat nanti Bapak Ibu Gembala boleh pelayanan di tempat kami di Palangkaraya ya, supaya tahu tempat pelayanan kami seperti apa di sana. Dan puji Tuhan, mungkin boleh nggak nyanyi? Boleh. Ya, supaya Bapak Ibu bisa, walaupun kami bukan penyanyi tetapi kami mau, inilah ungkapan hati saya undang suami saya Bapak Pendeta Herianto dan Bapak Pendeta Yoto. Kalau mungkin mau ada yang ditambahkan boleh Pak. Mari Pak Yoto kita nyanyi. Mari Pak Yoto ya. Mungkin Pak Yoto mau menambahkan dari perkenalan. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk lebih setia. Baik kita sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan sampai akhir, maupun sebagai jemaat Tuhan kita tetap setia sampai akhir di mana Tuhan taruh di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Amin. Setiap kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asalkan kita mau. Amin. Setiap kita semua dipakai Tuhan pasti bisa. Amin. Yang penting kita mau, kita taat, kita tegun. Baik, kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Jadi sepertimu.
Haleluya. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kiranya Tuhan menikmati pujian-pujian kami dan kesaksian kami. Terima segala pujian sembah kami padamu Tuhan. Dan sekarang saatnya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu. Kami rindu, haus dan lapar dengan firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu juga, pakai lidah mulut bibirnya, supaya benar-benar menyatakan isi hati Tuhan dan bukan perkataan berasal dari diri sendiri. Kami juga tutup koridor-koridor yang terbuka bagi serangan-serangan iblis untuk mencuri firman Tuhan. Supaya hanya Engkau yang berdaulat dan kami mengerti betul-betul isi hati Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ya, kita sudah masuk pada pertengahan bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus. Jadi tema-tema kita masih tema tentang kemerdekaan kita ya. Bukan merdeka kita dari secara belenggu fisik, tapi kemerdekaan bebas dari dosa, kita merdeka juga secara finansial, kita merdeka juga dari sifat-sifat kita yang tidak bagus, segala hal. Dan nanti akan saya teruskan. Saya juga menyambut 3 hamba Tuhan yang menjadi tamu kita pagi ini. Ya, shalom Pak, salam kenal juga buat Pak Yoto. Jadi hamba Tuhan Pak Heri sama Andrea ini memang sudah sahabat lama. Saya hilang kontak dengan mereka. Jadi dulu sih
sering saya ke Palangkaraya pasti bertemu dengan mereka. Belakangan ini saya masih ke Palangkaraya tapi nggak ketemu mereka lagi. Cukup lama ya, tahun berapa saya terakhir ke sana. Dan ada kesaksian yang saya pernah bagikan pada jemaat Tuhan, kalau masih ingat ya, ada seorang ibu yang pisah 16 tahun. Dia bawa konseling malam-malam sama saya dan kita doakan. Besoknya waktu saya KKR di GPDI, ketemu sama suaminya dan mereka kembali bergabung kembali. Udah pisah 16 tahun Bapak. Ini saya masih ingat kejadian itu ya. Mungkin mereka berdua lupa kali ya, tapi yang bawa saya untuk konseling ya Herianto ya, Bapak ini yang kenalkan saya. Dan ketika saya konseling itu ya nangis-nangis sampai tengah malam. Saya juga udah capek melayani sepanjang hari. Dan saya bilang, ibu mau apa? Kalau cuma nangis-nangisnya saya tidur aja. Saya tidur aja, saya udah capek. Saya bilang. Nah, akhirnya cerita dia pisah waktu bayinya tuh, anaknya masih kecil ya kalau nggak salah. Ditinggal suaminya di gondol wewe, ikut sama perempuan lain. Dan ketika doakan, 16 tahun kemudian itu terjadi Bapak Ibu. Besoknya, malam doakan, besoknya lah KKR ketemu. Jadi laki-laki itu hadir di ibadah kami di GPD dan mau altar kalau ke depan. Sisihkan agak sedikit dulu, nanti pertama saya lihat dia udah gemetar-gemetar. Daripada terganggu doakan yang lain, ini dulu, yang ini disisihkan dulu. Tahu-tahu saya agak lupa. Dan Bapak disambut oleh tuan rumahnya, kami ada jamuan pastoral gitu, pastoral ya. Dia bawa ke rumah itu makan segala macam. Selesai, dulu kan belum ada lampu penerang jalan kan. Ada dua orang suami istri, laki-laki perempuan mendatangi saya. Remang-remang ya, saya nggak kenal mereka. Pak, masih ingat saya? Saya bingung. Saya ibu yang tadi malam Bapak doakan, ini suami saya udah kembali. Wah, luar biasa. Saya ingat ya, 16 tahun berpisah dan kembali lagi. Itu kejadian di tempatnya beliau tuh. Saya nginap satu malam di tempatnya Herianto kalau nggak salah ya. Jadi itulah Tuhan pertemukan kembali dengan orang-orang kami kasih. Karena beliau tidak di GBS lagi tapi di GSDA tadi saya tanya ya. Jadi ya mereka dulu satu sekolah sama Lukas lah ya. Dan mereka satu sekolah di tempatnya Bu Mary. Begitu kenalan yang saya jelaskan jemaat-jemaat yang saya pernah saksikan dulu, yaitu mereka berdua ini sebagai hamba Tuhan yang bawa saya ke sana untuk jadi punya sejarah, punya kesempatan lihat mujizat Tuhan terjadi. Gimana orang udah pisah 16 tahun bisa gabung kembali itu hampir impossible. Gak mungkin, tapi bisa. Dan laki-laki itu, bapak itu kembali datang lagi sama istrinya gara-gara dihabisin Tuhan dalam tanda kutip hartanya. Motor satu-satunya dicuri orang. Dia udah miskin, gak punya apa-apa lagi, dia mau balik pada istri lamanya, istri tuanya. Nah ketemu saya itu jalan Tuhan mungkin ya. Waktu Tuhan juga, kalau waktu Tuhan, kehendak Tuhan, pasti mujizat apapun bisa terjadi itu maksudnya ya. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk pada merdeka secara finansial. Jadi gini Bapak Ibu. Saya bukan hamba Tuhan penganut teologi kemakmuran dan bahkan gak ngerti Pak itu. Tapi pandangan saya, seseorang kalau dia memang sudah selamatkan, mestinya juga hidupnya bisa mandiri. Mandirilah Bapak Ibu. Ada amin saudaraku? Ada amin? Enggak lagi bergantung minta-minta sama orang lain. Ya cukup makan, minumnya cukup, pakaiannya cukup, bisa hidup mandiri. Allah kelihatan dari hidupnya orang itu yang diberkati dan diubahkan Tuhan. Selain itu tentu saja karakternya juga berubah, menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi karakter pasti kelihatan. Lalu kehidupan pribadinya juga kelihatan. Nah banyak orang ngaku-ngaku kenal Tuhan, tapi kehidupannya enggak seperti yang Bapak sebutkan tadi pagi. Saya tidak bilang harus kaya loh, saya bilang. Hidup tidak ngutang kasarnya. Tidak bergantung pada orang lain. Ini hari ini pagi dan sore, nah nyambung, sampai sore nanti, kita jadikan diri kita punya banyak hutang. Hutang adalah ikatan dan jadi diri kita tidak merdeka. Katakan amin. Punya hutang itu artinya saya punya ikatan yang saya enggak merdeka. Bahkan saya enggak bebas dengan diri saya sendiri. Karena apa? Saya jadi budaknya yang memiutangi, yang pinjam uang sama saya. Itu Bapak Ibu.
Ya, saya punya kewajiban pada dia, tunduk pada kata-katanya, takut dengan dia, dan sebagainya, dan tidak jadi orang merdeka lagi. Jadi Bapak Ibu kalau punya utang, Bapak Ibu nggak merdeka lagi. Coba mau lari kemana-mana, atau Anda mau beli barang suatu, dia pasti bilang, oh utangmu belum dibayar kok kamu beli motor. Nggak merdeka lagi kan? Jadi kita nggak merdeka apa-apa kalau ketika punya utang. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Roma katakan, janganlah kamu berutang. Nah itu antara lain. Nah jadi kalau merdeka secara finansial, artinya kita tuh tidak berutang paling enggak. Sanggup mencukupi diri sendiri. Katakan mencukupi diri sendiri. 2, 3. Diri sendiri paling enggak bisa. Anda bisa tolong dirimu, anak-anakmu, mereka sekolah baik-baik, ada kecukupan gizinya, pakaiannya juga layak, seperti itu ya. Walaupun nggak pakai pakaian kayak seorang raja atau pakaian mewah atau selebritis, ya tapi aku pakaiannya pantas gitu. Anda punya pakaian gereja yang pantas juga. Ya Bapak Ibu kalau ada segini udah kita biasa gereja, ya pakai, jangan dipakai pakaian nukang. Sehari-hari nukang dipakai juga gereja. Ya. Bukan harus banyak pakaiannya, tapi kita tahu yang sopan buat Tuhan. Ada amin ya. Nah ini itu seperti itu. Nah itu yang saya maksudkan merdeka secara finansial. Secara keuangan saya tidak bergantung sama orang lain, intinya begitu. Ya saya tidak beri makan oleh orang lain, tidak beri uang saku oleh orang lain. Kalau dia ngasih saya makan. Kalau saya nggak ngasih saya nggak makan. Katakan amin. Katakan amin. Bahasa juga, ada bahasa juga yang keliru. Bapak ralat sekalian. Jangan pernah bilang saya hidup dari pelayanan. Itu kalau kamu nggak melayani, kamu nggak makan. Harus khotbah dulu baru ada saya beli sayur. Hidup dari Tuhan. Nah itu. Ya kamu nggak melayani, ataukah kamu punya segudang pelayanan, yang beri kamu makan tuh Tuhan. Jadi saya ralat. Udah tahun-tahun lama sekali saya nyadar itu bahasa yang sering kali ucapkan tapi keliru pengertian. Saya hidup dari pelayanan. Jadi kalau kamu nggak melayani, kamu nggak makan ya. Hidup dari Tuhan. Allah yang beri Anda makanan, ada disuapi Tuhan. Ya, jadi ada pelayanan, ada ministry, tidak ada ministry, tetap makan dari Tuhan. Nah inilah hidup yang mandiri tadi. Ya, Bapak Ibu ya, demikian ya. Ya, klik lagi berikutnya. Nah, untuk apa sih orang bekerja? Semua orang bekerja tuh demi uang, supaya dia bisa makan. Katakan amin. Semua orang bekerja demi uang supaya dia bisa makan. Nanti baru berikutnya demi karir, ya gitu ya. Demi untuk penyaluran profesi saya, passion saya, itu bahasa yang berikutnya. Tapi yang nomor 1 orang bekerja demi uang. Coba kita perhatikan sama-sama Kejadian 2 ayat 5. Bapak Ibu kalau nggak bisa lihat, ya buka jangan ayat bareng. Katakan sama-sama dengan saya, Alkitab, ulangi lagi, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ineransi Alkitab. Mutlak dia benar. Ada amin? Ada amin? Ya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan juga nih, zaman sekarang ini udah zaman digital. Kebanyakan anak-anak muda hanya bisa baca firman Tuhan, ada lewat TikTok. Pas TikTok tuh ada tampilan firman Tuhan, tahunya itu. Baca setiap hari. Kenali firman Tuhan yang aslinya, bukan yang dikutip-kutip satu ayat. Jelaskan oleh pendeta tertentu, A, B, C, D dan sebagainya, dan Anda tahu dari situ. Sebagusnya Anda baca terus firman Tuhan secara lengkap. Perikop per perikop, bab per bab, pasal per pasal dibaca sendiri. Katakan amin. Ya, mulai sekarang ada gerakan begitu ya Bapak Ibu. Jangan cuma lihat TikTok ya, atau reel, tapi baca sendiri firman Tuhan. Sama-sama kita baca Kejadian 2 ayat 5, 2, 3. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, simpan di hatinya, dan yang melakukannya. Katakan amin. Nah ayat ini intinya bukan bicara kejadian tentang kenapa ya belum ada tumbuhan. Oh Tuhan belum turunkan hujan, itu betul. Tapi intinya tumbuh-tumbuhan belum buat apa ditumbuhkan.
Tidak ada orang bekerja belum diberi Tuhan makan. Ada amin? Kejadian 2:5 nih. Tapi setelah mereka ada yang bekerja, mengusahakan tanah, Tuhan gak buat mereka kerja sia-sia. Diberi Tuhan upah, diberi Tuhan makanan dari tumbuh-tumbuhan itu dan sebagainya. Katakan amin. Artinya Allah yang Maha Besar pun punya pengertian. Kalau orang bekerja patut mendapat upahnya. Jadi Anda juga nggak boleh begitu. Kalau Anda seorang majikan, terus membiarkan karyawan Anda atau orang kerja dengan Anda tanpa upah. Dia layak dapat upah. Ada amin? Ada amin? Ya kesepakatan, upahnya nggak selalu $100. Ya, upahnya upah cuma dikasih kue lupis aja gitu. Nah gitu. Tapi kesepakatan, dipikirkan. Awal mula kami mendirikan GBS Kineres Pilihan ini pada perintisan, saya punya pengerja cukup banyak. Pak Lukas salah satu, Pak Jarot, Mari ini juga dulu pengerja saya. Lalu siapa lagi ya? Pak Nasri, ya cukup banyak kami. Ada Maria Mahengkeng, cuy orang Mian, ya cukup banyak ya. Nah, ya Bapak juga belum punya uang dan belum ada persepuluhan dari jemaat. Saat awal sama sekali. Tapi Bapak sampai mengerti, mereka yang kerja juga patut dapat sesuatu. Udah pada berkeluarga, Lukas udah berkeluarga, Pak Nasir udah berkeluarga, Pak Jarur berkeluarga. Ya diberilah mereka ukuran kemampuan keadaan keluarganya. Ya Pak Nasir ketika udah 3 anaknya terus menjelang 4 ya. Pak Lukas baru mau 1, lagi disimpan di rahimnya ibunya. Lalu si Jarot udah 1 Yosua, ya diukurlah hati tata. Tapi intinya layak dapat upah. Ada amin Bapak Ibu? Layak dapat upah, itu kita harus itu. Jadi manusia bekerja itu semua demi upah. Supaya bisa makan, supaya bisa minum. Enggak ada tuh kerja gratisan, begitu kerja gratis tanpa upah namanya Anda diperbudak. Kita jadi budak. Kerja buat orang lain yang tanpa dapat imbalan apa-apa. Itu demikian. Tapi kalau ada rela mengabdi tanpa imbalan apa-apa, itu beda cerita. Beda cerita. Ngabdi sama Tuhan gak dapat apa-apa, ya itu juga beda cerita. Tapi Tuhan pasti mikirkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya Bapak saksikan juga nih terakhir ya, saya saksikan demikian. Gak mau lagi cerita begini. 19 tahun kami memulai gereja ini. Saya tidak ambil berkat yang dari jemaat. Siapa yang pelihara hidup saya? Tadi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Jemaat kaya atau enggak kaya, sederhana, saya tetap makan. Komitmen pribadi dengan Tuhan. Nah Allah mengerti saya butuh makanan. Allah mengerti saya butuh minum, pakaian, dan Tuhan yang urus. Hambanya enggak boleh kelaparan. Hambanya diberi berkat, hambanya Tuhan kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang ini, itu penghadapan janji Allah bahwa kita sesungguhnya bekerja tidak pernah ada yang bekerja yang sia-sia. Begitu juga mungkin di gereja ini, ada pengen jadi pengabdi, ya bersih-bersih, gereja nggak ngasih Anda upah, Tuhan kan melihat. Pasti diberi upahnya sama Tuhan. Ada amin? Paling tidak Anda dapat sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah, ya, kemudian dia tidak sakit penyakitan dan sebagainya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ayat yang kedua adalah Amsal 16 ayat 26. Kita lihat ya, ini juga makin dikuatkan lagi. Orang kerja tuh untuk uang, demi uang. Amsal 16 ayat 26. Kita baca sama-sama, 2, 3. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Paham nih? Paham? Enggak sulit kan ayatnya? Orang bekerja tuh karena dia butuh makan. Mulutnya memaksa orang
untuk dia bekerja supaya bisa makan. Dipaksa oleh mulutnya, kecuali dia nggak ada mulut. Barang butuh makan. Selama orang pakai mulut, punya mulut, dia bekerja. Mau petani, mau presiden, apapun juga orang bekerja karena rasa lapar. Ini sistem yang Allah ciptakan yang bukan karena manusia tuh, wah jadi kemaruk ya harus cari uang, bukan. Tapi terutama akibat kutukan. Ya, Kejadian pasal 3 itu, jadi perjanjian Taman Eden itu ada 2. Perjanjian ketika di Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa dan sudah jatuh dalam dosa. Ya, Kejadian pasal 3 seterusnya. Itu menunjukkan bahwa manusia harus bekerja, kenapa? Taman Eden tidak support dia lagi. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Ini gara-gara 17 Agustus jadi kita nggak semangat. Semangat dong Bapak Ibu ya. Saya aja ngajar semangat tuh. Ya, ini perjanjian Taman Eden. Bapak Ibu tahu nggak perjanjian itu ada berapa? Allah membuat covenant ilahi, ada 7 perjanjian. 7 perjanjian. Nomor 1 perjanjian Taman Eden. Atau seringkali dikatakan perjanjian Adam. Nah itu dibagi 2, Taman Eden ini. Ya. 1 sebelum manusia jatuh dalam dosa, before. Nah yang ini after. Nah ini yang setelah jatuh dalam dosa. Beda isinya perjanjian masing-masing beda. Perjanjian Allah dengan manusia yang kedua, sebut perjanjian Nuh. Perjanjian Allah dengan manusia yang ketiga disebut perjanjian Abraham. Perjanjian Allah dengan manusia yang keempat disebut perjanjian Palestina tentang tanah itu. Miliknya orang Israel. Amin? Nah itu sebabnya orang Israel mengklaim Palestina milik kami karena perjanjian itu. Allah menjanjikan bukan miliknya orang Filistin, tapi miliknya orang Israel. Perjanjian Allah dengan manusia yang kelima adalah disebut dengan perjanjian Musa. Ini kita akan banyak bicara tentang syarat-syarat orang diberkati. Perjanjian keenam disebut dengan perjanjian Daud. Perjanjian ketujuh, perjanjian baru. Aku akan berikan mereka roh yang baru dan hati yang baru supaya mereka nurut pada firman-Ku. Yeremia 3:3. Itu Bapak Ibu, ada 7 perjanjian. Nah itu Allah yang berjanji sendiri, inisiatifnya bukan manusia meminta. Tapi kesimpulannya dari 7 perjanjian itu semuanya kebaikan buat manusia. Allah berinisiatif memberkati manusia supaya manusia tidak kekurangan. Nah, jadi kenapa manusia bekerja? Balik lagi, ini dimulai di perjanjian Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu butuh anugerah supaya bisa makan. Atau kalau enggak, you kerja keras. Ada 2 berkatnya. 1 berkat disebut dengan berkat common blessing, kalau kamu bekerja, cangkul lebih banyak, cangkul lebih lama, kamu bisa makan. Yang kedua, special blessing dari Allah berkatnya. Yang saya sebutkan tadi. Dari 2, jadi 2. Taman Eden, before and after. Taman Eden after, ada 2 lagi. Yang sebut dengan common blessing, berkat umum. Pokoknya mau Hindu agamanya, enggak punya agama, kalau kamu kerja, ya kamu diberi makan. Maka Anda banyak lihat, banyak orang kaya dan konglomerat yang tidak punya agama pun juga bisa kaya, tapi lewat kerja keras. Banting tulang. Yang kedua gimana Pak? Yang kedua disebut dengan special blessing. Bapak udah sering kasih contoh. Ada seorang ibu, suaminya mati tiba-tiba. Tidak siap bekerja dan dia ibu rumah tangga yang gak punya pekerjaan apa-apa. Pikir-pikir setelah kurang lebih 1 bulan, masa kedukaan lewat, dia mau berusaha bangkit untuk kasih makan anak-anaknya. Saya kerja apa ya? Coba-coba, lalu terlintas.
saya mau coba bikin kue. Lalu dia pergi ke pasar, beli 1 karung terigu. Waktu dia diangkat karung terigu itu ke becanya, ada kenalan lamanya bertanya, Ci, gimana kabarmu sekarang? Baik. Gimana? Masih lanjut terus anak-anak sekolah dan basa-basi lah. Ya puji Tuhan gitu. Ini beli terigu buat apa? Temannya nanya gitu. Aku mau coba-coba usaha buat kue. Oh kebenaran. Belum dia buat loh kuenya. Belum dijajal. Tidak tahu seperti apa rasanya. Anakku ulang tahun. Kirim ke rumahku ya. 1.000. Aduh jadi konglomer langsung. Baru usaha, rencana usaha demikian. Sampai rumah dapat telepon lagi temannya. Kring. Kamu tak cari loh kemana aja. Baik tuh keadaanmu? Baik, puji Tuhan. Terus kamu sekarang usaha apa? Aku mau coba-coba usaha bikin kue. Nah kalau gitu taruh di kantinku. Tiap hari kirim ya 100, itu namanya special blessing. Belum dibuat kuenya, belum jadi. Nggak tahu rasanya kayak apa. Tapi udah ada orang pesan, itu kan gila namanya berkat gila. Hanya Tuhan yang bisa buat begitu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tanpa dibuat, tanpa dirasa dulu udah tahu, orang udah pesan. Namanya special blessing. Dan itu berkat buat kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Special blessing yang tanpa dibuat dan sebagainya bisa. Istri saya dulu orang bekerja juga. Sampai saya kerja di Pertamina, dia mesti kerja juga di perusahaan CNW. Karena dia Northwest Energy, perusahaan Kanada. Jadi yang bantuan, dia enggak kerja sama sekali. Orang berpikir gimana nih mau makannya. Suami juga belum pas kerjanya, baru coba-coba perintisan, baru coba-coba melayani Tuhan. Ketika saya berhenti berdua dari Pertamina, Anda lihat sampai sekarang ibu makan, aku juga makan. Sampai sekarang aku juga dulu awalnya suruh dia kerja. Kita sepakat berdua, tidak kerja. Sekali putuskan Tuhan, melayani aja. Kita lihat Tuhan akan buktikan. Terbukti sampai hari ini. Sekali lagi kasih aplaus lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Terbukti sampai hari ini. Ya kami berdua, dia nggak punya kerjaan apa-apa. Aku bapak juga nggak pernah kerja di mana-mana lagi. Sejak saya mundurkan diri. Terus fokus melayani Tuhan aja. Dan lihat kami berdua tidak kekurangan. Cukup hidupnya. Dan pada bukti jangan dibantu Tuhan. Kalau dia yang panggil, nggak usah dibantu. Biar Tuhan tanggung jawab. Apa kerja lagi, bantu-bantu. Dapat 1 juta, gitu. Biar Tuhan kasih Anda 1 miliar. Urusan Tuhan. Katakan amin. Yang usah dibantu-bantu Tuhan. Jangan dia yang manggil dia. Kalau dibantu kan bisa begini. Kamu kerjakan, udah urus sendiri ya. Aku angkat tangan. Malah kekeringan. Kalau ibu dikasih UMR, apa cukup buat kami hidup berdua? Enggak cukup. Teriak lebih dari UMR akan berkata juga orang lain. Pengalamanmu apa? Bisamu apa? Ijazahmu apa? Malah repot. Tidak ikut bekerja yang dunia demikian, malah Tuhan urus. Kehidupan kami berdua cukup semuanya. Namanya special blessing. Itu akibat dari Taman Eden ini. Jadi orang memang harus bekerja. Kita buka ya, Kejadian 3 ayat 17 kalau nggak salah. Coba. Kejadian 3 17. Iya. Saya bacakan Bapak Ibu lihat sini ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini Allah yang berfirman ya. Pada siapa manusia dimaksud? Adam. Dan berdua sama Hawa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ayo bapak-bapak, saya kasih koma sini, Anda tidak dibawa ke tiak istrimu. Halo? Halo? Amin? Amin. Nih,
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya boleh, masih istri kita disumbat mulutnya, tapi dia bukan penentu. Penentu hidupmu adalah Allah. Bapak-bapak adalah image Allah. Anda citranya Allah. Harusnya kita punya bangunan dekat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Bukan mendengarkan segala saran istrinya. Wah, jangan begitulah. Kadang-kadang istri kan benar khawatir doang. Begini-gini. Jadi bukan istri dengarkan, Allah dengarkan. Omong istri dengarkan, Tuhan gak dengarkan. Bahaya tuh. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Haleluya. Terkutuklah tanah karena dosa si Adam dan Hawa. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi udah bagiannya orang hidup tuh mesti kerja keras untuk maamnya. Enggak kerja ya enggak makan. Kok gitu Pak? Ya ini ayatnya. Kejadian 3:17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari buah pohon yang telah kuperintahkan jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saya mau katakan nih goncangan yang luar biasa pada bumi gara-gara orang jatuh dalam dosa. Andai kata manusia nggak jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kita nggak perlu kerja keras. Semua hewan melayani kita. Kita bisa panggil monyet, turunkan buah kelapa, 2 butir. Aku pengen makan buah kelapa siang-siang. Look. Gak bisa kita belah, belum ada alat belahnya, panggil si gajah, Jah, pecahkan dong, pecahkan. Dan sebagainya. Kita punya authority, punya otoritas di atas semua ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Tapi gara-gara dosa jadi di bawah. Kita jadi budaknya dunia, kerja keras baru bisa makan, kerja keras baru bisa makan, kerja keluar keringat baru bisa makan. Ini akibat dosa. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi Amsal tadi, kembali pada Amsal tadi. Amsal 16 ayat 26. Cocok ayat ini dari situ sama dengan paralel dengan Kejadian 3:17. Amsal 16 ayat 26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia untuk makan, minta makan. Saya bayangkan kalau tidak manusia terkutuk karena dosa, tidak terjadi ayat ini. Betul? Betul? Iya. Kayak manusia di luar angkasa, pakai kapsul aja, nggak ada pupnya, nggak beol-beol, sambil antariksa sana, tapi cukup gizinya. Kan pakai pel aja makannya, sekali pakai pel lagi. Nah, tapi karena manusia berdosa, jadi minta makan yang banyak-banyak, lahap. Sampai nasinya segini-gini, akibatnya diabetes. Hipertensi, makan garam banyak, segala macam. Itu akibat dari ini semuanya. Kejadian 3:17. Dengan kerja keras, susah payah cari rezeki untuk makanmu. Singkatnya sebelum Bapak teruskan lagi, cara untuk kembali lagi ada caranya satu. Berarti saya harus pulih dengan Tuhan. Hubungan di mana saya terpisah dengan Allah akibat dosa itu harus kembali lagi. Supaya saya masuk dalam rancangan awal Tuhan untuk saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi masuk pada janji special blessing tadi. Cara khusus Tuhan berkati saya. Kemanapun saya pergi Tuhan ikuti saya. Yosua pasal 1 ayat 17. Supaya saya menguasai jalan saya. Supaya kemanapun saya pergi, saya akan beruntung. Nah itu satu kata yang paling mujizat ada kata beruntung. Ada boleh aja mulai banyak usaha, tapi nggak ada yang beruntung satu pun juga. Semuanya sia-sia. Tapi kalau orang satu usaha beruntung,
itu kan ngangkat dia Bapak Ibu. Katakan amin. Itu kata paling suka. Beruntung, beruntung, beruntung. Tiap hari Anda confess firman Tuhan. Tuhan jadikan hari saya beruntung. Kemana saya melangkah saya beruntung. Ketemu teman saya beruntung. Jangan kesialan dan kejahatan datang pada saya, tapi keberuntungan. Ada amin? Ya. Nah, ayat yang ketiga, coba Pak Yosua. Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6. Nah, ini Bapak lagi bacakan, ayatnya banyak, Bapak bacakan, Anda lihat ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. You can imagine, Anda bisa bayangkan. Kalau saya nandur sebesar begini, katakanlah ini sawah sekedar sebesar panggung ini, dan itu cukup. Saya taburkan benihnya, hasilnya, ya yang layak sebesar ini. Katakanlah menjanjikan tuaian 1 ton, ya harusnya dapatnya 1 ton. Bisa ikuti Bapak Ibu? Tapi kalau saya tabur benih untuk tuaian 1 ton, pada musim penuaian, pada waktu saya nuai, saya cuma dapat 100 kilo. Namanya enggak diberkati. Nah ini terjadi, Hagai. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Makannya banyak, sehari 6 kali. Kayak Gunung Sindur 1 kali, Gunung Sindur 2, 3, terus. Tapi enggak kenyang. Kamu minum juga enggak sampai kenyang, enggak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tetap juga dingin. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi. Oke, aku dapat uang. Bapak simpan di saku. Di jalan, kantongku bolong tanpa aku sadari. Jatuh uang yang merotoli, yang sisa hanya sedikit. Tadi aku bawa pulang uang 1 juta, tinggal 50.000. Seperti itu, kesia-siaan jika orang hidup di luar Tuhan. Wah, kayaknya gede nih. Kerjaannya bagus, merek usahanya mentereng. Kerja di perusahaan kolang-kaling, jabatan direktur, sampai pensiun enggak punya apa-apa. Ada enggak Bapak Ibu orang kayak gitu? Banyak, banyak sekali, enggak dapat apa-apa. Jadi intinya ini, kunci 3 ayat ini. Orang bekerja demi upah, tapi satu hal, supaya upah itu permanen memberikan rasa kenyang, menyehatkan, menjadikan kita bugar, minuman segar, tubuhnya sehat, ya harus orang kembali lagi pada Tuhan. Supaya yang saya makan tadi bukan makanan menyakitkan, ya buat kita jadi ya tidak sehat, sebagainya. Harus ada berkat Tuhan di balik semua yang kita kerjakan. Lanjut lagi, klik lagi materi berikutnya. Merdeka finansial bukan berarti kaya atau memiliki harta berlimpah. Saya aminkan kalau Bapak Ibu hartanya berlimpah. Tapi Anda tahu, gak ada satu orang pun di sini yang Anda bisa sekaligus datang ke gereja membawa 2 mobil atau 2 motor. Cuma 1 yang dipakai. Halo. Boleh Anda pakai baju rangkap 5. Yang kelihatan cuma yang di bagian luar aja. Ale, nih di balik baju Bapak ini masih ada kaos dalamnya. Ada kan nggak lihat? Itu di bagian dalam. Jadi kalau Anda pakai pakaian mewah, 5 set. Lapis pertama, 2, 3 sampai 5. Yang kelihatan yang terakhir. Artinya buat apa saya pakai baju-baju begitu? Kan yang kelihatan yang paling luar aja. Artinya tidak mungkin seorang juga sekali pakai 2 jenis baju. Anda pakai dress luarannya, dalamnya mau pakai leggingnya, tetap aja legging gak kelihatan. Yang kelihatan cuma dressnya doang. Punya motor 2 di rumah, yang bisa dipakai 1. Kecuali orang lain bawa sepeda motor Anda. Anda punya mobil 2 di rumah, yang bisa Anda bawa 1 nggak bisa Anda setir. Halo, betul Bapak Ibu?
Betul? Jadi berlimpah bersyukur, tapi itu bukan tuntutan. Yang penting kita cukup makannya, cukup minumnya, tubuh dikuatkan, tubuh disegarkan, dan sejahtera batin kita. Namanya hidup financial freedom. Berkecukupan. Kalau Bapak Ibu tanya orang gak usah cerita-cerita punya harta gini-gini. Pak, gimana kan lu? Ya, cukupan lah. Itu bahasa paling bagus. Dan firman Tuhan juga berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada amin? Ada amin? Ada kalau tanya orang misalnya, Pak, gimana keberadaan punya apa? Ada datang balik ke rumah lagi, ambil sertifikatmu, ambil BPKB, 5 BPKB-nya, ambil surat tanah segala macam, terus juga kepada dia, nih saya kaya segini. Gak perlu. Gak pernah terjadi setahu saya, ada orang kaya kalau ditanya seberapa banyak dia kaya seperti apa, dibuktikan dengan BPKB. Bilang cukup aja. Semakin orang itu kaya, semakin tidak pengen kekayaan diketahui orang, kecuali memang dia nggak kaya, dia nampang-nampang sok kaya. Halo, Bapak Ibu ngerti semuanya? Ngerti? Kalau orang benar-benar kaya, nggak pengen orang lain tahu dia kaya. Kecuali dia memang nggak kaya, maka dia sok nampang-nampang supaya dikira orang kaya. Itu perbedaannya. Kalau benar-benar kaya, dia jalan dengan orang kayak orang biasa aja. Mobil juga mobil tahun 1985, nggak pengen kelihatan. Tapi kalau nggak kaya, pengennya gampang, supaya dikira kaya. Sifat manusia Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat orang lain sok kaya, oh dia nggak betul-betul kaya. Itu kesimpulannya. Tapi kalau dia mengosongkan dirinya seolah-olah nggak punya apa-apa, Anda perlu curiga, ini jangan-jangan orang kaya nih. Ini punya nih, dan sebagainya. Ada amin saudaraku semuanya? Ya, jadi dimaksudkan dengan kelimpahan atau merdeka secara finansial bukan bicara soal hartanya, tapi bisa menjalankan hal-hal disukai. Artinya Anda bisa punya makan minum gitu, dan kepengen ini bisa beli. Pengen sekolah anaknya bisa sekolah. Anaknya minta sepatu, Anda nggak perlu jawab begini, ya nak, kita doa puasa dulu 2 bulan, sampai nanti lihat Tuhan ngasih sepatu apa enggak. Keburu jebol sepatunya. Tapi kalau anak minta, Papa, aku butuh sepatu. Ya nak, nanti kalau Papa ada waktu longgar, kita lihat-lihat ya. Kan beli sepatu sekarang di online banyak. 20.000 juga dapat sekarang. Sepatu bahkan bagus-bagus juga, cukup-cukup. Warnanya menarik juga. Kelihatan kayak sepatu mahal, banyak Bapak Ibu. Jadi beli sepatu gak perlu 2 puasa 2 bulan. Cukup lihat di online, 20.000 bayar. Ada pay letter lagi. Ini gitu ya, ngerti pay letter? Ini ngerti tuh pay letter. Ntar bayarnya bulan-bulan depan lagi. Bisa ada pay letter, banyak cara sekarang untuk Anda bisa diberkati. Nah, jadi intinya, bahwa kita merdeka finansial, intinya Bapak sebutkan, tidak punya ketergantungan sama orang lain. You bisa hidup sendiri dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu, dicukupi kebutuhan-kebutuhanmu, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu dengarkan baik-baik kesaksian Bapak. Gereja ini dibangun sekian besar nih, miliaran, tidak punya hutang dengan siapapun juga. Anda tidak digadaikan. Tidak ada sertifikat digadaikan. Ada uang kita bangun, belum ada uang kita tunda lagi. Ini kan masih kurang nih lantai depannya, panggungnya masih kurang. Bapak nggak mau pakai keramik yang murah-murah, 20.000 per meternya. Ya, pakai granit yang 0,5 jutaan. Ini lebih mahal dari sana, yang belakang 300 ribuan per meternya. Ini lebih mahal lagi. Dilihat orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sabar dikit. Dan kita berusaha, bank sampah digalakkan. Bawa sampahnya sini, supaya kita bisa pakai itu untuk memperbaiki ini terus jalan. Dan dengan iman. Ini rumah Tuhan kok. Dia pasti bertanggung jawab.
Bukan rumah saya pribadi, Tuhan yang punya. Dan saya tanya sama Tuhan terus, Tuhan, aku nggak mau loh Tuhan, nah pakai keramik-keramik murahan. Apalagi ukuran lama, sekarang keramik masih ada kan lama, yang 30 kali 40 atau persegi 40 kali 40, harga udah murah. Biar Tuhan dipermuliakan. Anda semoga terangkat dipermuliakan Tuhan juga. Wah, ini gereja nih jemaatnya kaya-kaya ya. Puji Tuhan, kalau mereka bilang kaya-kaya. Jemaatnya kaya-kaya, punya gedung sebesar begini, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ganti Tuhan akan permuliakan kita. Nah, lalu syaratnya supaya kita bisa merdeka finansial, belum, maksud ini. Ini terjadi karena perkenanan Tuhan. Saya memiliki gaya hidup yang tidak menyakitkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya, khotbah-khotbah yang minggu-minggu lalu, bulan lalu banyak kita dibahas Bapak tuh tentang gaya hidup yang menyakitkan hati Tuhan. Pergaulan kita, cara kita hidup, cara cari makan, semuanya banyak melukai Tuhan. Nah, kalau kita melawan dia dengan cara hidup yang berbeda yang Tuhan kehendaki, gimana sih kira-kira Tuhan akan berkati kita kalau gaya hidup saya, cara hidup saya bertentangan dengan kehendak Tuhan? Katakan amin. Kan gitu ya. Tapi seorang anak yang penurut yang baik, Tuhan yang berbelas kasihan. Aduh, aku suka nih sama anakku ini. Aku berkati dia. Kemarin cerita dengan seseorang, kami ketemuan di Kalikebo, ada seorang, dia katakan supervisor dikasih mobil Veloz, ini segala macam, karena dari awalnya kami berdua kerja bangun usaha ini. Berkat Tuhan buat dia. Dia cocok bagi majikannya. Senang majikannya. Kalau majikan manusia aja senang dikasih mobil Veloz, apalagi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan cocok dengan Anda. Apa sih yang tidak bisa Tuhan berikan buat Anda? Nah, karena seumur hidup kita jangan kita bantah. Pakai pikiran sendiri. Oh, gak maunya kerja begini. Aku mau begini. Kata Tuhan apa bukan? Celaka loh kalau ngelawan Tuhan. Gak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, jaminannya Tuhan. Ada amin? Jaminannya Tuhan. Kan dia yang suruh. Bukan maunya aku, tapi Tuhan suruh. Gitu Bapak Ibu, semakin orang dewasa rohani, bukan alasan, aku udah melayani. Aku udah Kristen 20 tahun. Aku wis mantep imanku. Tapi semakin selaras dengan Tuhan itu namanya dewasa rohani. Semakin tanya Tuhan. Mau cari suami, tanya Tuhan. Istri, tanya Tuhan. Kerja, tanya Tuhan. Di mana kerjanya, tanya Tuhan. Semua tanya Tuhan. Rugi materi gak ada masalah. Yang penting Tuhan disenangkan. Dan kalau dia disenangkan, dia akan berkati saya lebih limpah. Dari apapun juga. Anda lihat kemarin waktu pulang pas lebaran itu, banyak ketika TKW pada pulang, karena bayarnya luar biasa. Pulang sampai dan nangis, gak apa-apa, gak bawa apa-apa sampai ke kampungnya. Ketipu segala macam, hasil kerja keras bertahun-tahun di Arab sana. Kasihan saya bilang gitu. Nah artinya kalau nggak sejalan dengan Tuhan juga nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tolong dimengerti itu. Bukan saya nakut-nakuti Anda sejalan dengan Tuhan. Kalau Bapak nih nggak sejalan sama Ibu nggak sejalan dengan Tuhan, mungkin hari ini nggak makan juga. Tapi kalau sejalan dengan Tuhan, cukup makan, cukup tidurnya, cukup pakaiannya, cukup segala-galanya. Katakan amin. Yang penting itu, yang ngangkat saya tuh bukan perusahaan di mana saya kerja. Aku mau cari kerja lagi, tanya orang lain, pindah ini segala macam. 1000 kali gue ganti-ganti kerjaan, nggak dapat apa-apa. Tapi kita memang sis hidupnya seperti Tuhan mau. Nggak usah ada manusia promosikan saya. Tuhan akan promosikan saya dengan caranya. Itu yang paling penting. Promosi Tuhan yang kita tunggu-tunggu bukan promosi manusia. Promosi manusia hari ini senang, kita disanjung, besok kita terlempar juga. Tapi kalau promosi Tuhan akan abadi buat kita.
Ya, berikutnya. Nah, sekarang ada pengganjal hambatan finansial yang menjadikan kita tidak diberkati. Ya. Ada dosa pemberontakan dan hidupnya tidak taat berpusatkan pada Kristus. Itu hambatan buat kita diberkati. Saya selalu bilang ini Bapak Ibu, tolong dengar baik-baik. Bapak kepengen sekali semua jemaat ini, semua jemaat yang diberkati. Katakan amin. Dan dengarkan baik-baik. Tuhanmu tidak takut kalau ada kaya raya. Merasa tersaingi, oh no. Dia nggak takut Anda kaya, punya apapun. Asalkan Anda sejalan dengan Tuhan, pastinya kekayaanmu memuliakan namanya. Tapi kalau Anda berbeda dengan Tuhan, ini yang Dia khawatirkan. Maka lebih baik kita ditahan dalam kemiskinan, keterbatasan, supaya itu jadi kendali mengekang mulut saya, mengekang tangan saya, mengekang gerak saya. Karena kalau Anda dibebaskan, Anda los gak karu-karuan. Halo, Bapak Ibu ini kan belum pada punya villa. Kalau udah punya villa, bisa jadi pagi ini nggak ada di sini, ada di Tanggungangu. Betul ya? Kalau udah beli tiket pesawat seperti orang naik becak, pagi begini ada di Hong Kong. Besok Senin baru pulang. Karena di Hong Kong ada yang Anda cari. Anda tahu pasar yang murah. Anda tahu bisa beli baju-baju kulaan. Sampai sini Anda punya butik, Anda jual kembali. Banyak orang rela satu hari pergi, berharga bisa pergi ke luar negeri. Tapi Tuhan mau hati kita cocok dengan Dia. Klop dengan Tuhan, katakan amin. Klop. Seperti orang main bisnis, join bisnis, tahu nggak join bisnis? Kerja sama bisnis, bapak sama seorang. Orang saya ajak join bisnis itu, dia pasti ngukur hati saya, hati dia klop nggak dengan saya klop nggak dengan dia. Tuhan pun juga begitu, mau memberkati Anda, dilihat hatimu juga, cocok nggak dengan Tuhan. Dia tidak lihat intelektual kita, pinter atau bodoh. Tuhan tidak lihat kita seperti apa, darah ningrat, turun dari tahta sana, tapi lihat hatinya. Semua hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, hatinya cocok dengan Tuhan. Tuhan merasa cocok. Anda juga sikapnya begitu, cocok dengan Tuhan, pasti oke. Nah, mari kita bedah, saya contohkan ya, kita buka aja, Ulangan pasal 28, Ulangan 28, ayat 1 sampai ayat 14, terakhir udah nih, kita lihat ya. Cara orang berkati Tuhan, supaya tidak terhambat finansialnya. Ulangan pasal 28, ayat 1 sampai ayat 14. Karena 15 sampai 33 nanti bicara kutuk ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, to listen the word of God, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Katakan mengangkat engkau, 2, 3. Kurang kompak, 2, 3. Di atas segala bangsa di bumi. Gimana Pak saya mengerti ayat ini? Anda tahu kan? Begitu banyak bangsa di bumi. Oke. Dan bangsa-bangsa sebutkan tadi itu bukan bangsa ecek-ecek maksudnya. Tentu ada bangsa yang maju. Orang Amerika pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari kita. Dan paling minim 50 juta per bulannya gajinya. Per bulan loh Bapak Ibu. Kita UMR 2 juta. Jauh. Tapi kalau dia berkata, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa.
Aku lebih dari mereka. Lebih. Amin. Mudah nggak nih ya? Halo, ada manusia ya? Kalau Bapak mau sekolahkan anak di Amerika, aku kirimannya tuh bukan 1 juta, 2 juta. Cost life-nya, hidupnya tinggi. Sekolah sana, tidak sana sekolah sana, aku 100 juta per bulannya. Biaya hidupnya, uang sekolahnya, sebagainya. Mana mampu saya. Tapi ini iman ini. 281. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bangsa manapun. Yang kaya, yang super, yang gajinya dolar, gajinya pound sterling, kamu di atas itu lagi. Gua khotbah begini banyak orang nangis loh Bapak Ibu. Anda diam aja loh. Janji Allah. Di atas segala bangsa. Orang kaya pakai dolar gajinya, pakai pound sterling, pakai euro. Kamu di atas itu lagi. Gila nih janji gila luar biasa. Berarti satu-satu menghalangi saya tidak dapat janji itu karena saya brengsek. Karakter brengsek dan nggak suka dan kamu dibuang. Saya nggak perlu kamu lagi. Saya akan cari anakku yang baik, yang nurut, yang setia. Kan itu janji ini begitu bicaranya. Biar aku cari yang nurut, yang taat, yang dengar-dengar, bukan yang ngelawan. Sesuka-suka mereka, saya anak kudalnya. Dianggap aku nggak ada, firmanku dianggap kosong. Biar mereka miskin, terang mereka lah. Tapi kalau mereka taat dan tunduk, dengarkan firman setiap hari, aku akan mengangkat mereka di atas segala bangsa. Orang Hongkong aku di atasnya lagi. Orang Brunei aku di atasnya lagi. Orang Arab aku di atasnya lagi. Itu janji Tuhan. Ngapain pergi ke luar negeri? Tapi Anda dapat jatah luar negeri. Firman kata lebih dari itu. Imani Bapak Ibu. Jangan gagal hidup kita ini. Cuma 1 kali tapi capek. Dan gak ada hasilnya. 1 kali tapi puas. Pegang janji ini. Itu maksud ini ayat ini. Baru Bapak buka 1 ayat aja. Kelihatan janji Tuhan. Maka engkau akan aku buat di atas segala bangsa. Orang gak mandang Indonesia karena kita kere. Tapi peganglah janji Tuhan nih. Tuhan akan buat engkau di atas bangsa-bangsa itu. Aku senang dengan Pak Erick Thohir. Orang Indonesia beli Manchester United. Beli pemain asing main di klub kita nih. Tunjukkan kita punya uang. Syukur. Bule-bule itu kakinya di bawahnya orang-orang Indonesia. Cari uang di sini. Ini janji Tuhan. Anda juga begitu. Setiap pagi, bangun pagi, confess firman ini ya. Tuhan janjimu mengangkat aku di atas segala bangsa. Dan biarlah hari ini tergenapi. Jadi. Hidup saya di atas segala bangsa. Bangsa apapun. Orang takut dengan Brunei Darussalam. Penghasilan per kapitanya gede. Janji ini, aku di atasnya itu. Kalau kita jadi wisatawan, turis, ke negara-negara asing, mereka memandang sebelah orang Indonesia. Dianggap sebagai orang tak punya duit. Mungkin Indonesia di mana dulu? Indonesia anak Tuhan berbeda dong. Dengar yang baik-baik. 2/3 orang-orang kaya di Indonesia adalah anak-anak Tuhan. Yang kasih makan, yang punya perusahaan semua anak-anak Tuhan. 2/3 di Indonesia anak-anak Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Anda juga demikian.
Pegang dengan iman. Janji Tuhan, aku di atasnya. Berarti rezeki Anda di atasnya orang-orang. Di atas bangsa-bangsa Eropa. Di atas bangsa-bangsa Amerika. Di atas orang-orang selatan. Di atas orang-orang Meksiko. Anda di atasnya. Ini janji Tuhan. Aku akan mengangkat engkau. Kira-kira saya bayangkan saya pribadi ya. Kalau Tuhan berkata demikian, saya imani. Tuhan berkata, Melvin, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Aduh, saya bayangkan. Saya ngeri kalau ketemu dengan orang-orang kulitnya beda sama saya. Pasti lebih pintar. Pasti lebih berbawa. Jasnya jas wall yang lebih mahal saja saya. Dan sebagainya. Tas koper gue berbeda semuanya. Tapi kalau janji dia begini, belum tentu. Belum tentu. Karena di belakang saya, sponsor saya adalah Tuhan yang memberkati saya. Ada men? Ada men? Iya. Bapak tidak akan pernah tunjukkan, saya ngemis-ngemis sama siapapun pembangun gereja ini. Kita usaha sendiri bersama dengan Tuhan. Ada amin? Ya. Saya pernah buktikan, ini ilustrasi penutup ya. Beberapa orang saya coba hubungi dengan WA, teman-teman mereka ya. Ya saya anggap mereka juga punya kekayaan dan saya tidak minta uang mereka sih. Tolong kamu bantu kalau kamu ada kenalan, kalau berat, aku tinggal sedikit lagi. Sampai hari ini tidak ada yang berjawab. Bahkan ada yang bilang, Pak, di-share aja, nanti kami bantu-bantu teman-teman. Oh kalau gitu nggak mau. 1.000, 2.000 udah berjasa, cuma ngasih segitu. Nggak usah aja. Saya diemin aja, nggak usah aja. Saya pengen Tuhan yang turun tangan, bukan manusia yang ngatasi masalah saya. Sebab janjinya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Orang dengan penghasilan dolar, penghasilan euro, atau apapun, aku di atas mereka semuanya. Itu janji Tuhan. Jadi masih ada mujizat keuangan. Kalau kita hidupnya berpadan dengan rencana Tuhan. Maka nih Bapak katakan, Anda ingat Bapak Gembalamu? Miskin itu bohong. Miskin itu bohong. Miskin karena Anda mau miskin. Tapi Allah nggak pernah janji memiskinkan saya dan Anda. Dia janji ngangkat kita. Ada amin? Coba cari rakyat, di mana ada janji miskin enggak? Kalau saya jadi miskin karena saya yang memberontak pada Tuhan. Saya membelot pada Tuhan. Tapi Allah tidak punya hati memiskinkan saya. Nanti yang mau lanjut lagi dengarkan, datang sore ya. Kan berbicara soal hutang nanti sore. Ya, kenapa kita nggak boleh berhutang? Saya undang para pemusik dan para leader, kita akan angkat pujian ini. Masih ada mujizat. Di saat ku takut. Amin, amin, amin. Amin Kak Bapak Ibu. Engkau menopangku. Yes. Di saat ku gentar. Oh, haleluya. Kau Tuhan penolongku. Ulangi lagi, sekali lagi. Di saat ku takut. Yes, Lord. Engkau menopangku. Di saat ku gentar. Oh yes, amin. Kau Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Penolong. Semua katakan sama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yang awal lagi ya. Sama-sama semua nyanyikan. Di saat ku takut.
Amin, amin. Engkau menopangku di saat ku gentar. Oh yes Lord, amin. Kau Tuhan penolongku. Yes, semua sama-sama katakan. Ku percaya masih ada mujizat. Masih ada. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Semua katakan sama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Yes, amin. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Semua lagi. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Lebih lagi katakan. Percaya masih ada mujizat. Amin. Percaya Tuhan. tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan Sekali lagi ya. Sekali lagi. perlindunganku. Yes, yes, yes. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan. Amin. Perlindunganku. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang-Mu yang Kau berkati. Karena kami melakukan firman Tuhan dan kami takut akan Tuhan. Taruhlah takut akan Tuhan di hati kami masing-masing. Dan biarlah kami perhatikan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Itu yang Kau mau kan Tuhan. Ajak kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu supaya kami berjalan bersama-Mu. Dan kami tahu hidup kami akan bebas dari segala hutang, hambatan-hambatan ekonomi apapun. Dan Kau akan berkati kami. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikanlah jemaat Tuhan, jemaat yang kami mengalami kemerdekaan secara finansial. Merdeka secara keuangan. Tidak dibawa perhambaan, budak-budak uang lagi. Tapi kami jadi orang free, merdeka. Dan kami bisa memenuhi segala kebutuhan kami masing-masing. Berdoa secara khusus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kau berkati mereka semua yang sudah mendedikasikan hidupnya hari ini. Singer, leader, pemusik, soundman, multimedia, among tamu, asar, juga para pendoa syafaat, multimedia. Tuhan berkati semuanya. Supaya mereka juga memperoleh berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Dan berdoa bagi jemaat yang sakit, jamah mereka. Mereka juga ingin sembuh Tuhan. Ibu Ratno, Pak Rato Tuhan berkati sembuhkan.
Ibu Sri Lestari juga, Pak Triyono Tuhan berkati, Pak Lukas, Ibu Nono juga Tuhan berkati, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jamah mereka Tuhan, jadikan mereka sembuh oleh kemurahan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Bapak Ibu kukasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan bukalah tanganmu lebar-lebar, terimalah berkatnya. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.